Main susah ya pertanyaannya. Aduh. Diem woi. Bayar. Binat. Aduh. Halo, aku Indah Nurlia dari Arsitektur Angkatan 19. Kenalin, aku Nanda Sari, Arsitektur 2018, Kampus Indralaya. Aku Samsul Marif dari Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Fernando Trianggoro dari Teknik Arsitektur Angkatan 2018. Nama saya Amira dari Angkatan 2017. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Biar gua ada yang cinta, kenalin nama gua Satul Silaban, Angkatan 2017. Sebenarnya kalau kita ngambil dari sisi ilmunya, ya lebih enak kuliah offline ya. Kegiatan belajar mengajar juga lebih enak. Ada interaksi antara dosen dan mahasiswa ke dosen, atau dari junior ke senior. Kita juga bisa lebih kenal dosennya itu gimana, nggak sebatas. Kalau cuma kuliah online kan kita buka laptop, buka Zoom, udah dengerin aja gitu, tidur, bisa sambil tiduran. Sayang gitu kan UKT kita bayar mahal-mahal kan, cuma buat dengerin gitu-gitu doang kan. Mending dengerin podcastnya Deddy Corbuzier kalau gitu gratis. Menurut aku lebih senang offline karena bisa tanya-tanya sama teman gitu kan. Terus kalau ngerjainnya juga bisa bareng-bareng teman. Terus misalkan kalau mau asistensi sama dosen itu lebih mudah karena bisa langsung tatapan muka kan. Terus bisa nanya-nanya cutting juga. Kalau online nih minute plusnya cuma di rumah aja, cuma ada yang ngurusin gitu kan. Kalau buat selebihnya sih nggak ada plusnya. Kalau asistensi pun susah, terus nanya-nanya teman juga susah. Jelas offline dong. Kalau offline kan kita lebih sering ketemu dengan teman gitu. Ngerjain tugas juga lebih enak gitu, bisa sama teman gitu. Sedangkan kalau online ini kan terkendala jarak gitu. Jadi mau tidak mau kalau untuk saling sharing tentang tugas itu paling-paling nge-Discord malam-malam gitu. Tapi enaknya online ya kita nggak usah mandi. Struktur konstruksi. Karena itu cakupannya lebih ke struktur mungkin ya. Karena kita belum terlalu dikenalkan pas awal itu kan SK kan masuknya itu semester 2 kan. Di semester 1 itu masih perkenalan arsitektur dulu. Kalau pas semester 2 itu bisa dibilang agak sedikit ngejut lah kalau masuk ke struktur konstruksi. Kalau untuk yang paling sulit ya, itu ada yang namanya stupa. Stupa tuh jadi adalah pusat dari segala mata kuliah yang udah diajarkan sejak semester 1 sampai semester akhir gitu. Jadi digabungin ke situ gitu loh. Jadi segala ilmunya ditumpahkan ke situ. Jadi kalau misalkan ada satu mata kuliah yang terlewat gitu ya, jadi agak sulit nih buat nge-combine. Jadi menurut saya mata kuliah paling tersulit itu stupa sih. Dan SK itu. Paling sulit sudah jelas stupa. Stupa itu perancangan arsitektur yang SKS-nya itu 6. Jadi stupa itu bakal ada terus sampai 7 semester. Terus juga matkul stupa itu kalau dapat A itu naik IP-nya langsung naik drastis. Kalau dapat B ya bisa jadi turun drastis. Jadi pokoknya itu matkul terpenting di jurusan arsitektur. Itu sih asal bisa bagi waktu aja kan. Kayak tahu kapan waktunya buat serius ngerjain tugas dan waktu buat ngerjain tugas sama waktu buat kita tuh main-main gitu. Jadi sampai saat ini ya, kalau gue ini menerapkan prinsip hidupnya Ernest Prakarsa, ngalir aja pokoknya ya. Hari itu suruh kumpul ya kerjain, selesain kumpul hari itu, ya nggak usah ditunda-tunda. Kalau mau produktif sih intinya harus jaga mood lah intinya tuh. Kayak dengan penting support system sih kalau menurut aku itu dari keluarga, teman-teman gitu buat jaga mood kita jadi enak gitu kalau ngerjain tugas. Kalau untuk outfit hari-hari biasa itu bebas sih, yang penting sopan itu. Keton outfit sebenarnya bebas sih, tapi tergantung dari dosennya gitu. Ada dosen yang istilahnya nggak masalah ya kalau kita pakai kaos atau pakai sandal jepit gitu kan. Tapi ada juga beberapa dosen yang mengharuskan mahasiswanya itu menggunakan sepatu misal ataupun kemeja gitu. Ya dengan alasan supaya sopan gitulah ya. Jadi tergantung kita bagaimana mengenal karakter dosennya itu sendiri gitu. Jujurnya sih kami anak teknik itu kayak ya suka-suka aja kalau misalnya kuliah, tapi
kalau zaman kami offline dulu, kalau untuk hari Selasa itu pakai baju angkatan, untuk hari Kamis pakai jaket PDL. Tapi kalau untuk maba kan belum dapat jaket PDL ya, jadi mungkin masih pakai baju angkatan. Kalau menurut saya sih dari pengalaman 3 semester ini, pembagian waktu tugasnya dan waktu waktu kuliah ini kan kadang-kadang ada waktu main gitu. Itu sih susah pembagian waktunya gitu. Keinginan main masih tinggi ya. Pasti itu keinginan main tuh kuliah nih kan, apalagi masih masa muda. Nah, keinginan dan rasa malas. Sebenarnya kalau kendala ya lebih banyak ke diri masing-masing sih. Intinya jangan nyerah. Ingat tujuan kita kuliah, ingat orang tua kita di rumah. Kalau bisa kita selesai dari Unsri harus gelar ST kita udah di tangan gitu. Asik. Kalau dari yang aku pelajarin sampai semester 3 ini bisa dibilang enggak sih. Untuk SketchUp sih kalau kalian belajarnya ya rutin, istilahnya dicoba-coba terus gitu. Ya, insya Allah sih bisa dibilang mudah. Sebenarnya kalau kita paham prinsip dasarnya itu insya Allah bakal lebih mudah gitu. Kan prinsip dari SketchUp ini kan push and pull gitu ya, sama grup. Jadi tergantung bagaimana kita belajar sih kalau itu. Nggak susah kok sebenarnya, apalagi sekarang kan udah ada YouTube kan, pasti banyak tutorialnya, jadi bisa belajar sendiri, nggak perlu les, nggak perlu tutor gitu kan. Nah, jadi kalau belajar SketchUp itu paling kurang lebih 1 semester udah bisa mahir itu kalau dipelajarin ya. Salah pertanyaan kayaknya. Sampai sekarang aja buat muka aja saya pakai sabun loh. Sampoan aja pakai sabun. Jadi nggak bisa glowing. Oh, aku beda glowing btw. Sering-sering wudhu sih, sholat, wudhu kan. Itu skincare yang sangat manjur deh. Kan sering begadang, minimal tak jerawatan be alhamdulillah gitu. Jadi sering-sering cuci muka be dan maskeran sambil begadang. Ini penting juga sih, soalnya kan cewek itu kan muka itu adalah aset ya kan. Jadi ya, tapi apa mungkin anak arsitektur bisa glowing, terutama kita kan nugas mulu, begadang mulu ya kan. Tapi ya palingan kayak skincare itu harus setiap hari, jangan bolos skincare pokoknya. Terus juga yang paling penting itu maskeran, jangan stres juga biar nggak timbul jerawat bandel. Kalau bisa dibilang untuk masa peralihan dari semester 1 ke 2, dari 2 ke 3 itu pasti ada fase kita berpikir kayak gitu. Cuma aku ingat omongan Pak Jo, itu salah satu dosen arsitektur. Pak Jo bilang gini, kalau untuk antara senang dan beban itu sebenarnya itu tergantung mindset kita. Jadi gimana cara kita berpikir kalau ini nih yang kita kerjain ini nih ya emang ini tugas kita, wajibnya kita. Gimana cara kita ya emang ya kita harus selesain ini. Seneng nggak seneng itu tergantung mindset. Jadi jangan terlalu dipikirin ini nih berat, ini nih beban gitu. Jadi bawa enjoy aja sih. Untuk memantapkan hati kita, tentunya hal yang paling utama itu adalah kita paham apa tujuan kita berkuliah gitu. Entah itu di jurusan arsitek ataupun bukan arsitek, yang penting kita tahu nih goals kita tuh kedepannya mau jadi apa gitu. Agar ketika kita menjalani kehidupan kuliah itu kita bakalan fokus kepada target yang udah kita punya. Kemudian yang kedua, supaya nggak terbebani, kita cari nih circle pertemanan kita. Kita biasanya nih nyamannya sama siapa, dan ketika kita sudah nyaman sama seseorang ataupun dengan lingkungan yang udah kita punya, pasti kita nggak bakalan mudah lepas gitulah ya. Ini berbagi cerita aja nih ya. Sebenarnya kalau biar nggak terbebani itu kita harus punya niat dari sebelum kita masuk kuliah. Kalau gue sendiri kan memang dari dulu pengennya kalau nggak arsitektur, teknik sipil. Jadi kalau masuk arsitektur pun ya karena keinginan sendiri, karena dari hati kan. Jadi nggak ngerasa terbebani. Cuman memang banyak teman-teman yang lain. Saya punya teman itu jarang masuk. Sekalinya masuk dapat tugas, besoknya dia udah nggak mau masuk lagi. Ya karena dulu pernah cerita-cerita juga karena hatinya nggak di arsitektur. Ya, jadi intinya kalau mau nggak ngerasa terbebani dari awal itu dilihat aja diri masing-masing itu udah pilihan hatinya nggak masuk ke arsitektur. Kalau misalnya ada ragu-ragu ya udah
nggak usah dilanjutin, tahun depan ngulang aja daripada kayak gitu diseret-seret terus seret-seret, hati terbebani jadi pikiran ya kan. Oke, mantap Bang Fahad. Jelasin dulu kan gimana sih anak ars itu tugasnya tuh banyak, jadi minta pengertian gitu. Tapi kalau dia masih tidak ngerti karena kita jelas itu, kayaknya mending cukup deh, sudahin aja. Wajar lah kalau emang ada masa surut pasangnya gitu, masalah tentang hubungan gitu. Tapi intinya sih komitmen sama komunikasi lah, intinya itu saling pengertian. Kan sebuah hubungan tuh kan merupakan proses pendewasaan ini. Saran dari gue sih ya putusin aja ya kan, putusin terus umpan jauh ke gue nomor HP-nya biar gue ngasih pengertian ke dia. Oke, mantap.